Saudara-saudara jemaat NGPMB dan semua saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Shalom. Gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Goedemorgen. Shalom. Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan, hidup kita terpelihara dan Tuhan pertemukan kita kembali untuk beribadah kepadanya melalui siaran YouTube edisi yang ke-50 dari Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. We zijn dankbaar voor Gods liefde. Ons leven is behouden en God verenigt ons om Hem te aanbidden via deze YouTube-uitzending, de 50ste editie van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Mari kita siapkan hati kita dan kita mulai ibadah ini. Laten we onze harten voorbereiden en deze eredienst beginnen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Vrede van God zij met ons allen. Amin. Nas pembukaan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasal 55 ayat 6 dan 7. De aanvangtekst is genomen uit het boek Jesaja, hoofdstuk 55, de versen 6 en 7. Yang bunyinya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi keampunan dengan limpahnya. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen. Jesaja 55, de versen 6 en 7. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, gemeente die de Heer Yesus lief heeft. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Voordat we het woord van God gaan lezen en erover denken, laten we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Mari kita berdoa. Laat ons bidden. Bapa yang berada di sorga, kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang kami yakini berisi firman kebenaran yang datang daripada-Mu. Sebagai manusia kami tidak mampu untuk mengertinya. Karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Bukalah akal pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap
mau mendengarnya. Vader in de hemel zijt, bedanken u voor alle zegeningen en hulp die u ons heeft gegeven. Op dit moment willen we uw woord gaan lezen en overdenken, waarvan wij geloven dat het woord de waarheid bevat dat van u komt. Als mens kunnen we het niet begrijpen, daarom vragen we de leiding van uw Heilige Geest. Open onze gedachten, zodat we uw woord begrijpen en in ons leven kunnen uitvoeren. Spreekt tot ons, Heer, want wij zijn bereid om ernaar te luisteren. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. De Bijbellezing is genomen uit het Oude Testament, het boek van Jesaja, hoofdstuk 55, de versen 1 tot en met 11. Die luidt als volgt, yang bunyinya begini. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendangkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Uitnodiging tot het heil. O, alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja,
Kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbonden sluiten. De betrouwbare gunst bewezen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende, zal naar u toe snellen, omwille van de Heere, uw God, voor de Heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemelen, daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengen en doet opkomen. Zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan. Tot zover luidt het woord van de Heer. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Gelukkig zijn zij die het woord hebben gehoord en dit willen onderhouden. Laat ons dan hiervoor onze Heer Jezus Christus lofprijzen. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kita baru saja memasuki tahun 2021. Tepatnya hari ini di hari yang ke-10. Firman Tuhan sesuai kalender gereja yang beta ambil adalah dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan tema mencari Tuhan Allah yang merancang damai sejahtera. Mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting bagi orang-orang percaya. Mencari Tuhan berarti kita menyadari akan keterbatasan dan ketidakmampuan kita, lalu dengan penuh kerendahan mencarinya. Mencari Tuhan juga berarti berharap dan mengandalkan Dia saja. Mengapa?
Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena Dia adalah satu-satunya sumber pertolongan kita yang sejati. Bangsa Israel telah gagal dalam mencari Tuhan. Mereka beribadah, membawa korban-korban, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka menyembah allah-allah lain. Mereka tidak taat kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang olehnya mereka dibuang ke Babel. Mereka punya sejarah yang kelabu yang paling panjang, di mana mereka dibuang. Tetapi Tuhan punya kasih begitu besar sehingga Tuhan mengembalikan mereka ke Yerusalem melalui Raja Kores. Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi mereka. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Nabi juga menasihati umat Israel untuk mencari Tuhan jikalau menginginkan kehidupan dan kesejahteraan. Tetapi caranya, saudara jemaat, caranya ialah bahwa mereka harus meninggalkan kejahatan dan kefasikan. Mereka harus bertobat dari jalan mereka yang sesat. Meskipun Tuhan senantiasa menunggu umatnya agar berbalik kepadanya, namun Nabi juga mengingatkan umatnya agar mencari Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Jadi saudara, ada kalanya Tuhan tidak berkenan ditemui. Hal ini dapat terjadi pula bahkan ketika Tuhan sedang berencana mendatangkan keselamatan bagi umatnya. Karena itu sebaiknya mereka selalu bersikap sabar dan mau menanti-nantikan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Yesaya kedua ini merupakan kabar gembira bagi umat Israel di tanah pembuangan sesaat sebelum Babel dikalahkan oleh Raja Kores, Raja Persia. Berita Nabi mencerminkan satu kegembiraan dan optimisme yang besar. Keselamatan akan segera datang. Rancangan Tuhan yang segera datang untuk membebaskan Israel dari kesengsaraan dan kesedihan hidup di pembuangan. Rencana Tuhan pasti terlaksana walaupun mungkin sulit untuk dimengerti. Rencana Tuhan itu pasti terlaksana. Dalam optimisme yang besar ini, Nabi Yesaya menyerukan agar mereka yang haus, lapar, miskin datang kepada Tuhan untuk memperoleh air dan makanan dengan gratis. Juga anggur dan susu dapat diperoleh tanpa membayar. Dan ungkapan ini mencerminkan datangnya kesejahteraan yang menyeluruh bagi umat Israel ketika Tuhan melakukan penyelamatan. Bukan hanya keselamatan rohani, saudara jemaat, seperti yang kita kenal, tapi juga kesejahteraan jasmani seperti tersedianya makanan dan minuman gratis. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang direncanakan Tuhan ini pasti terjadi sesuai dengan firman-Nya. Karena firman yang diucapkan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan berhasil melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dan Tuhan menyatakan bahwa pada waktu Israel dipulihkan, maka mereka akan kembali ke tanah airnya.
Mereka akan berangkat dengan damai dan dalam kegembiraan yang besar. Alam semesta pun akan turut mendukung kepergian mereka. Gunung, bukit, pohon-pohon bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Semak duri dan kecubung yang gatal akan diganti dengan pohon rindang yang amat berguna bagi manusia. Hal itu menandai suatu keadaan baru yang Tuhan buat bagi umatnya Israel. Karena itu saudara, mereka diajak untuk mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Ayat 6 sampai 11 sekurang-kurangnya ada 2 titik yang harus menjadi perhatian kita. Pertama adalah sebuah ajakan. Ajakan untuk kita mengembangkan kehidupan mencari Tuhan. Apakah kehidupan yang mencari Tuhan Allah itu? Dan mengapa kita harus mencari Dia? Bukankah Tuhan Allah itu ada di sorga yang tidak dapat dihampiri karena Dia adalah Tuhan yang jauh di sorga? Bagaimana dan bagaimanakah kita bisa menemukan Tuhan Allah? Kehidupan mencari Tuhan Allah itu adalah kehidupan yang selalu berseru-seru memanggil namanya. Ayatnya yang ke-6. Kita harus mencari Tuhan Allah dan berseru-seru memanggil namanya sebab Tuhan Allah itu amat dekat dengan manusia. Tuhan Allah tidak selamanya menjadi Tuhan Allah yang tidak dapat dihampiri. Tuhan Allah tidak selamanya menjadi Tuhan yang mengurung dirinya di sorga. Tuhan Allah kita telah menjadi Tuhan Allah yang bersama kita. Tuhan Allah kita yang telah menjadi Immanuel. Tuhan yang dekat dan berdiam bersama umat manusia. Yeremia 29 ayat 12-14 bilang begini. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bisa menemukan Tuhan yang berada bersama dengan kita sebab Tuhan Allah yang berdiam bersama manusia itu adalah Tuhan Allah yang menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus. Kita bisa menemukan Tuhan Allah sebab di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kita bisa menemukan Tuhan Allah karena Tuhan telah menyatakan dirinya kepada manusia yang hidup dalam kegelapan, kesengsaraan, kemiskinan, kesakitan, kelaparan, dan mereka yang menderita. Matius 25 ayat 40. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Titik yang kedua adalah sebuah pernyataan kepada umat Israel dan kepada kita bahwa rancangan Tuhan lain sama sekali dengan rancangan manusia. Jalan Tuhan bukan jalan manusia. Seperti tingginya langit daripada bumi, demikian tingginya jalan Tuhan dan jalan manusia. Rancangan, cara-cara, dan jalan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kadang-kadang saudara jemaat, kita mengeluh karena apa yang kita inginkan, apa yang kita rancangkan
tidak kita dapati, lalu kita kecewa, kita marah, dan sebagainya. Tapi kalau kita menyadari bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita, maka disinilah terletak titik terang untuk kita mengerti bahwa rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Kita menerima rancangan Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan berkehendak lain. Kalau jalan kita yang satu tertutup, Tuhan pasti membuka jalan yang lain. Karena Tuhan merencanakan kesejahteraan bagi kita. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Artinya, sebagai ganti keadaan sakit yang karena terhimpit karena berbagai-bagai problem hidup kita, akan tumbuh pohon sanobar yang rindang, tempat berlindung. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu semua terjadi, saudara, sebagai kemasyuran bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita selaku jemaat NGPMB dan saudara semua, kita ambil hikmat dari firman Tuhan ini, bahwa jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada pada kita. Mari kita gunakan waktu untuk terus dan terus menerus mencari Tuhan. Apapun yang kita temui, senang atau susah dan sebagainya. Kita percaya bahwa Tuhan lebih mengenal setiap orang yang dengan rendah hatinya datang kepada Tuhan. Tuhan itu tidak jauh daripada kita, karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ia hanya sejauh doa. Gezegende gemeente door de Heer Jezus. Wij zijn vandaag precies 10 dagen het jaar 2021 ingegaan. Het woord van God volgens de kerkenwerkagenda dat ik heb gekozen komt uit Jesaja 55, de versen 1 tot en met 11. Met als thema de Heere God zoeken die de vrede plant, voorziet. De Heere zoeken is een belangrijke beslissing voor een gelovige. De Heere zoeken betekent dat we onze beperkingen en tekortkomingen erkennen en Hem nederig zoeken. De Heere zoeken betekent ook hopen en alleen op Hem vertrouwen. Waarom zouden we God zoeken? Omdat Hij onze ware hulpbron is. De Israëlieten hadden gefaald om de Heere te zoeken. Ze aanbaden andere goden, waren ongehoorzaam aan Gods geboden en voorschriften, waardoor ze naar Babel werden verbannen. Ze hebben een lange, grijze geschiedenis als Gods volk. Maar Gods liefde is zo groot dat Hij hen teruggebracht heeft naar Jeruzalem via koning Kores. God plande vrede voor hen. De profeet adviseerde de Israëlieten ook om de Heere te zoeken als ze leven en voorspoed wilden. Maar de manier waarop was dat ze het kwaad en goddeloosheid moesten verlaten en berouw moesten tonen door hun eigenzinnige wegen.
Hoewel de Heere altijd wacht tot zijn volk zich tot hem wendt, herinnerden de profeten zijn volk er ook aan om de Heere te zoeken, zolang hij te vinden is. Dus er zijn momenten dat de Heere het niet prettig vindt om gevonden te worden. Dit kan ook gebeuren, zelfs als de Heere van plan is verlossing te brengen aan zijn volk. Daarom moest het volk altijd geduldig zijn en wachten op de Heer. Gods woorden die aan Jesaja werden overgebracht, waren woorden van goed nieuws voor de Israëlieten in het land van ballingschap, vlak voordat Babel werd verslagen door Kores, de koning van Perzië. De boodschap van de profeet weerspiegelt grote vreugde en optimisme. De redding komt eraan. Gods spoedig komen plan bevrijdt Israël van de ellende en het verdriet van het leven in ballingschap. Gods plan zal zeker worden uitgevoerd. Ook al is het misschien moeilijk voor de mens om te begrijpen. In dit grote optimisme riep de profeet Jesaja degenen die dorstig, hongerig en arm zijn op om naar God te komen, om gratis water en voedsel te halen. Ook zijn wijn en melk kunnen zonder betaling worden verkregen. Deze uitdrukking weerspiegelt de komst van het algemeen welzijn voor het volk Israël, wanneer de Heere de verlossing verricht. Niet alleen geestelijke verlossing zoals we die kennen, maar ook lichamelijk welzijn zoals het verstrekken van gratis eten en drinken. Gemeente in de liefde van de Heer Jezus. Wat de Heere heeft gepland, zal zeker gebeuren in overeenstemming met zijn woord. Omdat de woorden uit zijn mond kwamen, zal het niet vruchteloos terugkeren. Het woord van de Heere zal erin slagen te doen wat hij wil. En de Heere verklaarde dat wanneer Israël hersteld werd, ze naar hun vaderland zouden terugkeren. Ze zullen vertrekken in vrede, in grote vreugde. Het universum zal ook hun vertrek ondersteunen. Bergen, heuvels, bomen juichen en klappen in de handen. Doornstruiken en distels zullen worden vervangen door schaduwbomen die zeer nuttig zijn voor mensen. Het markeert een nieuwe toestand die de Heer voor zijn volk heeft gesteld. En daarom worden ze uitgenodigd om de Heer te zoeken zolang hij het behaagt gevonden te worden. Gemeente die door de Heer Jezus gezegend is. Van de versen 6 tot en met 11 zijn er tenminste 2 punten die onze aandacht moeten krijgen. De eerste is een aansporing voor ons om een leven te ontwikkelen waarin wij de Heere God zoeken. Wat is leven dat de Heere God zoekt?
En waarom zouden we hem zoeken? Is de Heere God niet God die niet benaderd kan worden, omdat hij, de Heere God, is ver weg in de hemel? Hoe en waar kunnen we de Heere God vinden? Het leven van de Heere God zoeken is een leven dat altijd zijn naam roept. Vers 6. We moeten de Heere God zoeken en om zijn naam roepen, omdat God heel dicht bij de mensen staat. De Heere God is niet altijd de Heere God die niet benaderd kan worden, die niet voor altijd zichzelf opsluit in de hemel. Onze Heere God is de Heere God geworden die met ons is. Hij is Immanuel geworden. De Heere die dichtbij is en bij mensen woont. Jeremia 29, de versen 12 tot en met 14 zegt: Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. Gemeente, die door Heer Jezus gezegend is. We kunnen de Heer vinden die bij ons is, omdat de Heere God die bij mensen leeft. God is die zichzelf heeft geopenbaard in Jezus Christus. Wij kunnen de Heere God vinden, want in Jezus Christus is de Heere God de weg, de waarheid en het eeuwig leven. Niemand komt tot God behalve door Christus Jezus. We kunnen de Heere God vinden omdat God zichzelf heeft geopenbaard aan de mensen die in duisternis, ellende, armoede, pijn, honger en in gevangenschap leven en aan degenen die lijden. Matthäus 25, vers 40. Gemeente, de liefde van de Heer Jezus. Het tweede punt is een verklaring. Verklaring aan het volk Israël en aan ons. Dat God plannen totaal verschillend van de plannen van de mens. Gods wegen zijn niet de wegen van de mens. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn zijn wegen hoger dan die van de mens. De plannen, de manieren en de wegen van de Heer zijn plannen van vrede. Soms klagen we omdat we niet krijgen wat we willen. En zijn we teleurgesteld, boos enzovoort. Maar als we ons realiseren dat Gods plannen niet onze plannen zijn, dan ligt hier een lichtpuntje voor ons om te begrijpen dat onze plannen niet Gods plannen zijn. Wij accepteren Gods plannen door te geloven dat God een andere plannen zijn. God een andere wil heeft. Als ons ene pad gesloten is, zal God zeker andere wegen openen, omdat God ons welzijn plant voorziet. In plaats van doornen zullen cipressen groeien. Dit betekent dat in plaats van ziek te zijn omdat ze worden verpletterd, er
zou de rijk cypressen zullen groeien en toevluchtsoord. En in plaats van de distel zal er myrtestruiken groeien. En dit alles zal gebeuren als roem voor de naam van de Heer. Gemeente, laten we als gemeenteleden van de NGPB en alle broeders en zusters vandaag die wijsheid uit Gods woord halen. Dat we de kansen die we hebben niet verspillen. Maar laten we de tijd gebruiken om voortdurend God te zoeken. In alle omstandigheden, zowel in voorspoed als in tegenspoed. Wij geloven dat God ieder mens kent die nederig tot hem komt. God is niet ver van ons. Want Hij is Emmanuel. God met ons. Hij is slechts even ver als het gebed. Amin. Jemaat, mari kita mengucap syukur. Mari kita berdoa. Laat ons bidden. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Pertama-tama kami mengucap syukur atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Dan kasih serta penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Sehingga kami sudah boleh sampai di hari Minggu kedua di bulan Januari ini dengan selamat sentosa. Tak dapat disangkal bahwa hidup ini penuh dengan banyak tantangan yang telah kita lalui, bahkan tantangan yang akan kita temui. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita semua dengan kasih-Nya yang tidak binasa itu. Kami berdoa untuk firman di hari ini, firman yang mengajak kami untuk mencari Tuhan dalam waktu apa saja, susah maupun senang. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh anggota jemaat NGPMB dari tingkat sinode, jemaat-jemaat, pendeta-pendeta, majelis jemaat, serta organisasi gerejamu. Kiranya oleh Roh-Mu yang kudus itu, kami dipersatukan dalam masa-masa yang sukar ini. Karena pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Kami mohon kiranya Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami serahkan orang-orang tua generasi pertama dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan mau jaga mereka selalu. Janda, duda, yatim dan piatu, orang-orang yang tinggal hidup sendiri, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, bersamalah dengan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dan memberi kekuatan, yang berada dalam pergumulan hidup, baik itu pergumulan keluarga maupun pribadi, khususnya yang ada dalam duka cita dengan kehilangan orang-orang kekasih. Dalam jemaat Tuhan di Moordrecht ada duka cita. Tuhan, hiburkanlah keluarga yang merasa bahwa orang yang mereka cintai Tuhan ambil dari dunia. Biarlah mereka percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan penuh damai sejahtera. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mau menyertai kami semua. Kami serahkan semua kami dengan pekerjaan kami masing-masing, baik sebagai pensiunan, sebagai pekerja-pekerja di kantor, di pabrik, dan di mana saja. Tuhan berkati. Kami berdoa serahkan masyarakat Maluku yang ada di Belanda ini.
Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dunia, gereja Tuhan di Belanda, di Maluku, dan di mana saja. Tuhan berkati kami semua dalam pekerjaan pelayanan. Kami berdoa menyerahkan semua orang yang bekerja sebagai dokter, perawat, dan mereka yang turut dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati dan memberikan kekuatan kepada mereka semua. Semua orang saudara kami di tanah air dan di mana saja mereka berada, kami serahkan. Kiranya kasih-Mu yang sama kepada kami juga mereka rasakan. Kami berdoa untuk kedua saudara kami, Bumpol Atu Putih dan Penatua Ropnan Lohi, yang dengan setia dan bertanggung jawab mempersiapkan ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka serta memberi kekuatan kepada mereka. Juga ibu-ibu dari jemaat Kapele yang selalu melayani kami di dalam melaksanakan apa yang kami lakukan di saat ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, ada banyak yang kami memohon dan minta kepadamu, tapi Tuhan mengetahui. Ampun dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Vader in het koninkrijk der hemelen, die we kennen in uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Allereerst danken we voor het leven dat u ons heeft gegeven. Uw zegeningen die u ons schenkt en uw liefde, uw aanwezigheid is duidelijk in ons leven. Hierdoor zijn wij veilig en wel op de tweede zondag van de maand januari aangekomen. Het valt niet te ontkennen dat het leven vol zit met vele uitdagingen die we hebben doorstaan. Zelfs de uitdagingen die we zullen tegenkomen. Maar één ding is zeker, dat de Heer Jezus nog steeds bij ons allemaal is met zijn onsterfelijke liefde. We bidden om uw woord van vandaag, het woord dat ons uitnodigt om God op elk moment te zoeken, in verdriet of in blijdschap. We bidden voor de synodebestuur, predikanten, kerkenraden, kerkelijke organisatie en alle leden van de NGPMB, dat God ons mag gebruiken om Gods getuigen te zijn in deze wereld. Mogen wij door de Heilige Geest verenigd worden in deze moeilijke tijden door pandemie van COVID-19 die nog niet voorbij is. Mogen God onze ingang en uitgang bewaken, zodat we in uw liefdevolle handen behouden blijven. We geven de ouders van de eerste generatie in uw handen over. We vragen u, Heere, om altijd voor hen te zorgen. We bidden ook voor de weduwen, weduwnaars en wezen. Wees hen nabij, o Vader. Genees wie ziek zijn en geef kracht aan wie worstelen in hun leven, zowel in een worsteling qua gezin als persoonlijk. Vooral degenen die rouwen om het verlies van dierbaren. Wij smeken u, troost hen, wees bij hen als de goede herders. We bidden voor ons allen met het werk van ieder van ons, zowel als gepensioneerden, als werkers op kantoor, op de fabriek en waar dan ook. Heer, zegen ons allen. We bidden ook voor de mensen die werken als doktoren, verplegers, personeel en zij die proberen om de pandemie COVID-19 te bestrijden. Mogen de Heer ze allen zegenen, kracht geven. Ook bidden wij voor onze broeders en zusters in ons vaderland
En waar ze ook mogen bevinden, mogen de liefde die wij van u ontvangen ook daar hun deel zijn. We bidden voor onze twee broeders Paula Teputi en ouderling Rob Nanlogi, die getrouw en verantwoord deze online dienst hebben voorbereid. Mogen God hen zegenen en kracht geven. Nog meer willen we u vragen, maar u weet, Heer, we hebben veel gezondigd. Heer, wilt u ons vergeven? We bidden alleen in de naam van de Heer Yesus Kristus, de heiland van ons leven. Kami mohon Tuhan sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji keselamatan Tuhan telah saudara miliki. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Geliefde gemeente in Christus, het woord heeft u gehoord. De belofte van Gods trouw hebt u ontvangen. Richt uw hart en uw gedachten tot God en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Noodgemeente Gereja Bersama Luku di Belanda wenst u een gezegende zondag toe en tot volgende keer. Terima kasih. Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Bagaikan Raja Wali mengatasi